Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, malam ini dalam ibadah keluarga Hari Doa GPIB, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, hadirlah di antara kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, menghibur, menguatkan, di manakala kami menjalani kehidupan di hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Injil Lukas pasal 9 ayat 22-27, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ibu, Bapak, dan jemaat Tuhan, berapa kali Anda berdoa setiap hari? Jawaban itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Lalu, seberapa pentingkah doa yang kita panjatkan itu punya aspek sosial, di mana kita mendoakan sesama kita, di mana kita mendoakan orang lain, dan tidak hanya sekadar di dalam doa kita mendoakan kepentingan dan kebutuhan kita saja. Inilah yang akan kita bahas dalam renungan pada malam hari ini. Apalagi Ibu Bapak, di situasi seperti ini, banyak doa yang kita sampaikan untuk mendoakan orang yang sedang berjuang karena pandemi ini. Pasienkah, tim medis, pemerintah, atau para pekerja yang berdampak penghasilannya karena physical distancing. Nah, Ibu Bapak dan jemaat Tuhan, ketika Yerusalem hancur pada tahun 70 Masehi, maka ada dua hal yang timbul dalam hidup gereja dan umat Tuhan pada waktu itu. Pertama, dampak dari luar. Dimulailah masa penganiayaan terhadap gereja secara sistematis, dan disinilah spiritualitas Via Dolorosa berkembang dengan pesat. Yang kedua, dampak dari dalam, yaitu hidup para murid yang introvert, rendah diri, bermental penakut. Namun positifnya mengembangkan spiritualitas ibadah di keluarga. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih, salah satu yang menarik yang berkembang di tengah penderitaan yang dialami umat Tuhan pada waktu itu adalah munculnya ritus doa partisipasi pada penderitaan Kristus. Atau dalam bahasa Latinnya, Ora Participatio Memoria Passionis Christi. Ini adalah doa yang berisikan kerelaan, ketabahan untuk ikut serta dalam jalan salib sebagai jalan penderitaan Kristus. Di masa itu, banyak orang yang dengan sukarela, sukacita ikut menderita dalam Yesus hingga menjadi mati martir. Ibu, Bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ritus doa partisipasi pada penderitaan Kristus
atau ora participatio memoria passionis Christi mempunyai dasar Alkitab yang sangat dalam. Antara lain melalui pembacaan Injil Lukas pasal 9 yang kita baca hari ini. Dalam doa partisipasi, teladan penderitaan adalah Yesus sendiri. Ayat 22 dikatakan di sana, ia ditolak. Ia dianggap bukan manusia yang dilindungi. Dan karena tanpa perlindungan, maka akhirnya nyawa tidak berharga dan sampai dibunuh. Namun ibu bapa, teladan Yesus tidak berakhir pada penolakan dan kematian. Melainkan poin penting di sini bahwa berlanjut pada kebangkitannya. Itu ada pada ayat 22b. Artinya apa? Artinya bahwa derita dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Artinya juga bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan sampai-sampai kita kehilangan pengharapan. Nilai pengharapan di tengah badai penderitaan itulah yang mau dikatakan pada ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Penyangkalan diri adalah pengosongan diri untuk mematikan keakuan yang ada dalam diri kita. Sehingga yang hanya ada dalam diri kita adalah aku huruf besar, yang artinya Yesus sendiri yang berkuasa atas hidup kita. Memikul salib setiap hari adalah momen paling krusial sebagaimana ora participatio atau doa partisipasi itu diwujudkan oleh setiap pengikut Kristus, yaitu kita berpartisipasi pada penderitaan Kristus. Hari ini Ibu Bapak, salib itu kita tempatkan pada situasi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Salib ini sungguh menyulitkan, bahkan terlalu menyakitkan bagi kita. Bagi mereka yang sakit, mereka yang suspek, mereka yang harus diisolasi di rumah sakit, atau mereka yang sudah dinyatakan positif. Berapa banyak orang yang memikul salib ini sampai kematian menjemput. Bahkan salib ini memberatkan dan menyakitkan bagi mereka yang kehilangan kekasih-kekasih hati mereka. Lalu pertanyaan yang muncul dalam benak hati pikiran kita, sampai kapan salib ini akan berakhir? Dan jawabannya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita pada ayat 23 bagian akhir, kata mengikut aku di sana. Itu artinya ikutlah aku. Jadi sekalipun tak seorang pun tahu kapan badai ini akan berakhir, firman Tuhan mau berpesan, tetaplah ikut Yesus, tetaplah selalu terhubung dengan Yesus, dan itulah hakikat dari doa partisipasi. Ibu bapak dan saudara, doa partisipasi membuat semua orang jadi paham bahwa ayat 24 yang mengatakan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bahwa setiap orang yang hidup demi raga yang lain sesungguhnya tidak sia-sia, karena hidupnya sendiri dijamin oleh Allah sendiri. Bukankah Ibu Bapak ayat ini pun hari ini terbukti ketika banyak orang yang rela berkorban jiwa raga demi menjamin hidup orang lain. Itulah para dokter, tim medis, para pekerja sosial, penggali kubur, dan lain-lain. Mereka bekerja demi nilai hidup dan kemanusiaan. Hari ini ayat 26 pun tergenapi kepada kita. Yang dikatakan di sana, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ibu bapak dan saudara, dengan kita melakukan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan, itu berarti kita tidak mempermalukan Yesus. Tapi ketika kita malu
dan kita tidak mengakui Yesus serta tidak mengikuti perkataannya, maka sesungguhnya kita telah mempermalukan Yesus. Itu sebabnya hari ini kita penting untuk memiliki rasa malu spiritual. Malu pada diri yang egois, malu pada hidup yang mementingkan diri sendiri, malu pada hidup yang menolak untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya. Padahal Yesus berkata, jangan malu karena aku dan perkataanku. Teladan Yesus jelas mau mengajak kita apa? Menyangkal diri, mematikan kepentingan diri sendiri, mengikut aku, mengikut Yesus artinya berbela rasa seperti Yesus yang peduli pada hidup orang lain. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita pada refleksi yang pertama. Di tengah penderitaan, dapatkah kita tetap berdoa untuk orang lain? Jadi kita tidak hanya sekadar berdoa untuk diri kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, tapi kita berdoa untuk kepentingan dan kebutuhan orang lain. Jawabannya bisa dan dapat kita lakukan. Yang kedua, berdoa sendiri berarti kita berpartisipasi pada Yesus yang menderita. Sekaligus kita mendoakan hidup sesama yang menderita. Berdoa mengandaikan sebuah tindakan nyata. Setelah berdoa, kita akan lakukan apa? Jadi tidak cukup hanya sampai di berdoa, tapi setelah itu mau apa? Nah, Yesus meneladankan 3 hal pada kita yang kita bisa bawa pulang dalam hidup kita dan kita refleksikan dalam perjalanan hidup. Pertama, menyangkal diri. Artinya mematikan seluruh kepentingan diri kita sendiri untuk kita terbuka pada kehadiran orang lain. Yang kedua, memikul salib artinya kita rela berkorban demi hidup orang lain. Dan yang ketiga, mengikut aku, itu berarti kita mau mewujudkan cinta kasih Yesus dengan ikut membantu orang lain yang menderita. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara, di hari doa GPIB ini kita akan bersama-sama mendoakan bangsa kita, mendoakan orang lain yang menderita, dan kita mendoakan gereja kita GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Amin.